kepala ruangan bersama kedua kelompok perawat yang bertugas pada shift malam dan shift pagi berkumpul bersama di nurse station. Operan pasien dilakukan di bedah mawar Rumah Sakit Cempaka pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 7 pagi. Kemudian kepala ruangan membuka kegiatan timbang terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan operan, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul bersama di sini Jumat 5 Maret 2021 pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita akan melakukan proses timbang terima yang rutin dilakukan saat pergantian shift. Bagi perawat yang bertugas shift malam, silakan menjelaskan kondisi pasien saat ini kepada ketua tim. Saya persilahkan. Saya selaku Katim 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami mengelola 6 orang pasien. Salah satu pasien kami adalah pasien Nyonya Nadila. Laporan kesehatannya sekarang akan dijelaskan oleh salah satu staf perawat tim 1, perawat Lili. Nadila dengan nomor rekam medis 00321, berumur 33 tahun dengan diagnosa medis post appendiktomi, keadaan umum pasien kosmetis, pemeriksaan TTV yang terakhir dilakukan pada pukul 5 dengan tekanan darah 120/80, nadi 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, RR 16 kali per menit, terdapat luka post appendiktomi pada perut sebelah kanan. Keadaan luka pasien luka post-op, tampak kemerahan dan mengeluarkan cairan. Jahitan luka post-operasi tampak sedikit terbuka, skala nyeri pasien 5, lalu masalah keperawatan yang ditemukan adalah nyeri akut, resiko tinggi infeksi, dan kurang pengetahuan. Baik, lalu implementasi apa saja yang sudah dilakukan pada kasus Nyonya Nadila ini? Implementasi yang telah dilakukan antara lain, yang pertama, mengobservasi TTV, yang kedua, melakukan perawatan luka, yang ketiga, memberikan pernyataan kepada pasien dan keluarga pasien tentang perkembangan kesehatan pasien, yang keempat, berdelegasi dengan dokter dalam pemberian analgesik dan antibiotik. Sedangkan intervensi yang belum diimplementasikan adalah yang pertama, observasi tanda-tanda infeksi. Yang kedua, ajarkan teknik distraksi dan relaksasi. Yang ketiga, beri edukasi tentang cara pencegahan infeksi. Yang keempat, kolaborasi dengan tim medis lain mengenai perawatan penjahitan luka kembali. Baik, saya akan melanjutkan intervensi yang telah dibuat. Apakah perawat Miajeng ada pertanyaan? Tidak, saya sudah cukup mengerti dengan laporan yang disampaikan perawat Martina. Terima kasih. Baik, kalau begitu sekarang kita lanjut ke perawat tim 2. Katim 2, silahkan menyampaikan laporannya. Selanjutnya, saya selaku Katim 2 akan menyampaikan laporan pagi ini. Kami mengelola 5 pasien, salah satunya adalah pasien Nyonya Nani. Laporan selanjutnya akan dijelaskan keadaannya oleh salah satu staf perawat tim 2. Nyonya Nani dengan nomor rekam medis 00258, berumur 53 tahun, dirawat karena mengalami luka bakar 36% dengan diagnosa luka bakar grade 2. Keadaan umum pasien CM. Pasien mengeluh nyeri pada area kaki dengan skala 7 dari skala 1 sampai 10 skala yang diberikan. Pasien mengeluh gatal pada kakinya. Pasien tampak dibantu untuk melakukan aktivitas. Luka pasien tampak semakin luas. Pemeriksaan tanda-tanda vital pasien terakhir dilakukan pada pukul 10. Dengan hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, suhunya 38,5 derajat Celcius, nadinya 120 kali per menit, RR 16 kali per menit, dan masalah keperawatan yang ditemukan adalah nyeri, resiko tinggi infeksi, dan intoleransi aktivitas. Bagaimana dengan implementasi yang sudah dilakukan? Implementasi yang sudah dilakukan pagi ini antara lain, yang pertama, mengobservasi TTV pasien. Yang kedua, melakukan perawatan luka bakar. Yang ketiga, memberikan
pernyataan kepada pasien dan keluarga tentang perkembangan kesehatan pasien. Yang selanjutnya delegatif dalam pemberian obat antibiotik. Sedangkan intervensi yang belum dilakukan adalah yang pertama, observasi tanda-tanda infeksi, yang kedua, anjurkan teknik distraksi dan relaksasi pada pasien. Lalu, apa evaluasi pada tindakan pagi ini? Evaluasi yang dapat saya laporkan antara lain, S. Pasien mengatakan lukanya nyeri dan gatal. O. Pasien tampak dibantu saat melakukan aktivitas. Luka pasien semakin luas. A. Masalah keperawatan belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi pasien pada Nyonya Nani. Baik, saya akan melanjutkan intervensi yang sudah dibuat. Selanjutnya, apakah perawat Lutfi ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya ingin menanyakan tentang keadaan pasien Nyonya Nani. Apakah beliau sudah diberikan obat antipiretik karena beliau mengalami hipertensi? Iya, kami sudah memberikan obat antipiretik, namun kami belum melakukan pengukuran suhu kembali kepada pasien. Baik, perawat Martina. Nanti saya akan melakukan pengukuran suhu kembali untuk mengetahui perkembangan kondisi beliau. Terima kasih untuk masing-masing tim yang telah menyampaikan laporan kondisi pasien. Apakah Katim dari masing-masing tim perawat ingin menyampaikan tambahan laporan dari timnya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada tambahan, mari kita langsung ke ruangan pasien. Saat berada di ruangan pasien. Selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Seperti biasa, kami di sini akan melakukan kegiatan operan setiap pergantian shift. Tujuannya untuk mengkomunikasikan kondisi Ibu saat ini dan menyampaikan informasi yang penting antar petugas shift jaga pagi. Baik, pada pagi hari ini ada perawat Miajeng dan perawat Lutfi yang akan menggantikan perawat yang bertugas pada malam hari tadi untuk melanjutkan asuhan keperawatan. Selanjutnya, perawat pagi yang menerima operan dari perawat malam langsung melakukan validasi ke pasien kelolaan timnya. Pasien 1. Selamat pagi Bu, saya perawat Miajeng. Saya yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah Ibu sudah merasa lebih baik dari sebelumnya? Luka bekas operasi usus buntu saya nyeri sus. Saya juga ingin miring ke kanan dan ke kiri karena berada dalam satu posisi saya merasa bosan. Rasa nyeri yang Ibu rasakan akan berkurang sejalan dengan sembuhnya luka Ibu. Luka ini masih rawan, Bu, karena luka ini baru Ibu dapatkan kemarin. Saya sarankan Ibu untuk tidak miring ke kanan dan ke kiri dulu ya. Atau jika Ibu sangat ingin melakukannya, Ibu harus meminta bantuan ke perawat yang bertugas. Baik sus, saya mengerti. Selamat pagi Ibu, saya Lutfi, perawat yang akan merawat Ibu pada pukul 7 pagi sampai 2 siang. Bagaimana kabar Ibu? Pagi sus, luka di kaki saya terasa sakit dan gatal sus. Tadi badan saya juga terasa panas, tapi sudah diberi obat penurun panas. Baik Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa telah diberikan obat penurun panas. Sekarang lebih baik Ibu beristirahat dahulu. Kalau Ibu perlu bantuan, bisa memanggil saya di ruang perawat ya Bu. Terima kasih sus. Demikian perawat yang bertugas pagi menanyakan keluhan-keluhan semua pasien yang berada di ruang bedah mawar Rumah Sakit Cempaka untuk memvalidasi data yang diperoleh oleh perawat pada masing-masing tim. Sebelum saya akhiri kegiatan timbang terima pagi hari ini, mungkin ada tambahan atau koreksi yang perlu didiskusikan kembali dari perawat. Untuk pasien dan keluarga ada yang ingin ditanyakan?
Jika tidak, saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah mengikuti timbang terima hari ini. Anggota timbang terima meninggalkan kamar pasien dan menuju nurse station.